Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini hari yang luar biasa. Kita bersyukur, kita masih diberi kesehatan, diberi anugerah oleh Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali dan saya senang berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat di hari ini saya beri tema babat sebelum terlambat. Nah, konon Bapak Ibu ada seorang raja. Dia seorang raja yang baik hati. Ia seorang raja yang sangat bijaksana. Dan ia memerintah dengan sangat adil. Suatu ketika ada seseorang yang menghadap kepada sang raja ini. Dan ia melaporkan bahwa di bagian utara kerajaannya terjadi sebuah tindakan pencurian dan korupsi yang meresahkan masyarakat di sekitarnya. Setelah sang raja mendapatkan laporan ini, maka sang raja ini kemudian mengangkat seorang hakim untuk bertindak tegas dan bertindak adil menuntaskan masalah tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka sang hakim ini kemudian berangkat untuk melaksanakan tugas dari sang raja. Suatu hari, hakim ini melihat ada seorang pejabat yang melakukan tindakan pencurian di kantor pemerintahannya. Maka sang hakim ini kemudian menangkapnya dan ia bertanya kepada sang pejabat tersebut, "Apakah Anda benar-benar melakukan pencurian di kantor ini?" kata sang hakim. Kemudian sang pejabat ini ternyata tidak ada rasa takut kepada sang hakim tersebut. Dan ia dengan santai menjawab kepada sang hakim, "Hai Pak Hakim, engkau ini orang baru di sini. Tidakkah engkau tahu, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan di area kita bahwa mencuri adalah hal yang biasa. Lagian saya hanya mencuri 1 butir emas," kata sang pejabat. Ketika sang hakim mendengar perkataan ini, maka sang hakim tidak banyak bicara, saudara. Ia mengambil pedang dan kemudian memenggal kepala daripada sang pejabat tersebut. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu sangat terkejut. Mengapa tiba-tiba sang hakim ini kemudian memenggal kepala daripada sang pejabat tersebut? Sang hakim kemudian berdiri dan menjelaskan kepada rakyat yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Pejabat ini, dia melakukan tindakan pencurian di kantor pemerintahannya. Ia mencuri sebutir emas. Mengapa saya memenggal kepalanya? Tahukah Anda? Bayangkan jika ia melakukan pencurian ini setiap hari. Dan ia melakukan pencurian selama 1000 hari. Apa yang terjadi? Dan rakyat ketika mendengar jawaban yang tegas dari sang hakim ini benar-benar kagum. Bayangkan saudara, jika sang pejabat tadi mencuri setiap hari selama 1000 hari, maka sang pejabat itu telah melakukan tindakan pencurian sebesar 1 ton emas. Bayangkan saudara, ini sebuah pelajaran yang penting untuk kita ambil hikmahnya. Berapa banyak kita sebagai orang-orang Kristen, kita selalu menunda dan tidak menyelesaikan apa yang namanya sebuah kesalahan. Kita sering menundanya dan bahkan mengabaikannya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat benar-benar tidak kita sadari, sehingga pada suatu ketika masalah yang kecil itu bisa menjadi masalah yang besar. Saudara, mari belajar. Hari ini jangan pernah menunda-nunda. Apapun kesalahan yang terjadi, apapun masalah yang ada, sedini mungkin segera dibereskan. Ingat, apapun masalah itu, baik di dalam keluarga, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, bahkan termasuk masalah yang terjadi di anak-anak kita, mari kita harus segera menyelesaikan. Ingat,
babatlah sebelum terlambat. Sebab jika kita tidak melakukannya, kita mengabaikannya, kita membiarkannya, maka suatu kali apa yang terjadi ini akan berubah menjadi sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Firman Tuhan sangat jelas. Kita harus melakukan apa yang namanya didikan. Ketika seorang melakukan tindakan ini kepada orang-orang yang muda, maka dikatakan pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang. Mengapa? Karena apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi segera diselesaikan. Dan kita meluruskannya, kita mengajarkan apa yang benar, kita mendidik apa yang baik, dan itu akan sangat bermanfaat dan memberikan perkara yang luar biasa di kemudian hari. Bahkan di Amsal pasal 29 Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat yang ke-17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya percaya setiap kita ingin mengalami sukacita, mengalami kehidupan yang tentram dan bahagia. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan berkata, didiklah anakmu. Saudara, ini menunjukkan bagaimana firman Tuhan memberikan perintah agar kita harus melakukan apa yang namanya didikan, pengajaran. Apapun yang tidak benar, mari kita harus segera luruskan. Apapun masalah yang terjadi, kita harus segera selesaikan. Karena jika tidak diselesaikan, jika kita mengabaikannya, kita membiarkannya, maka suatu kali hal ini akan menjadi sebuah bumerang bagi hidup kita. Dan semuanya akan terlambat dan kita akan menyesal di kemudian hari. Puji Tuhan, mari hari ini ingat baik-baik, babat sebelum terlambat. Ingat, jika api itu dibiarkan, maka itu akan bisa membakar sebuah hutan. Dan itu akan sangat mengerikan sekali. Oleh sebab itu, mari hari ini tetap waspada. Ingat baik-baik Bapak Ibu, tetap lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Mari setiap hari kita harus melakukan tindakan yang baik. Baik kepada karyawan kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada siapapun yang ada di bawah kita. Apapun hal-hal yang menyimpang, kita harus segera luruskan. Apapun masalah, harus segera diselesaikan. Apapun setiap kesalahan, harus segera ditegur. Dan kita harus mendidik mereka di jalan yang benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.